mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu. Tumbuh yang sesungguh. Kamu mau ngambil mic? Mau ngambil mic? Sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramahlah padanya, belahan jantungku. Terima kasih. Belahan jantungku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Andin dan saya senang sekali bisa bertemu dengan semuanya di sini pada siang hari ini di acara Belahan Jantungku volume 02. Aduh, ini pada lapar apa pada ngantuk atau? Nah, acara hari ini namanya Empasi, makan itu menyenangkan. Kenapa empasi? Karena saya ngelihat ini merupakan stage yang sangat penting ya dalam parenting. Banyak sekali mau menjelang 6 bulan yang namanya ibu-ibu biasanya udah pada bingung, pada khawatir, pada takut. Aduh, soalnya katanya empasi tuh gini. Semuanya pendapat orang, asumsi yang belum kita jalani sendiri gitu kan. Ada juga yang sudah menjalani tapi masih bingung karena simpang siurnya informasi. Kalau buat saya sendiri kerasa semakin penting yang namanya makan gitu ya. Karena makan itu buat kita itu suatu hal yang benar-benar berpola dan kita lakukan paling sering dalam setiap hari. Jadi akhirnya kita bertiga banyak sekali belajar dari yang namanya makan. Tidak hanya sekedar makan aja, tapi juga di sana kita belajar mengenai spiritual, dari berdoa bersama. Kemudian kita belajar bonding bersama, kemandirian, sopan santun. Juga mempelajari mengenai nutrisi, makan sehat dan yang lainnya. Pada hari ini saya ingin sekali mengundang seorang sahabat saya yang adalah seorang dokter. Jadi tidak berlama-lama saya akan memanggilkan Dr. Ratih Ayu Wulandari. Yeay. Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, gongsi. Gongsi. Ini namanya Amanda ya, nanti Amanda akan keluar kalau diperlukan. Oke. Jadi biar dia duduk dulu. Jadi pada hari ini Dr. Ratih akan punya presentasi. Nanti kita bersama-sama kalau misalnya mau nanya silakan angkat tangan aja, feel free karena ini acara sangat santai. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Ratih. Baik, terima kasih banyak Andin. Terima kasih sudah diundang ya untuk acara CSR Ilmu ini. Saya akan berbagi bermacam hal, teori MPASI yang saya pelajari, terus kemudian pengalaman, dan pengalaman itu saya dapatkan dari berbagai hal, dari mengurus anak saya sendiri sampai pasien-pasien yang saya temui. Jadi pasien, kemudian anak saya Arka dan Alana itu adalah guru yang sebenarnya. Jadi kita akan bahas mengenai makanan pendamping ASI, makan itu menyenangkan. Kenapa sih sebenarnya perlu makanan pendamping ASI? Jadi semakin besar dan semakin aktif seorang bayi itu, ASI saja setelah usianya 6 bulan sudah tidak dapat mencukupi lagi kebutuhannya. Bayi itu perlu kalori untuk dia bisa bergerak, dia aktif merayap, merangkak, akhirnya nanti berjalan, berlari ya. Dia perlu asupan lagi dari makanan. Bayi ASI perlu MPASI yang baik agar menyusui dapat dipertahankan hingga 2 tahun. Seringkali bayi yang minum ASI udah gendut ya, usia 6 bulan. Begitu MPASI, sering sekali saya temuin bayinya jadi susut, jadi langsing-langsing. Nah itu biasanya nanti dari dokter yang ditemui sama pasien, waduh ini berarti ASINya nggak cukup lagi. Ibu mungkin perlu menyapih atau tambah susu formula. Padahal sebenarnya kesalahannya bukan ada di ASI, tapi di MPASI-nya.
Jadi gimana caranya biar MPASI-nya baik ya? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita baca di literatur, di internet, Indonesia itu termasuk 5 negara di dunia dengan angka tertinggi yang mengalami stunting. Jadi stunting itu pendek ya. Jadi anak-anak itu pendek-pendek gitu. Hanya 36% bayi yang mendapatkan MPASI yang baik. Jadi banyak sekali bayi yang makan tapi sebenarnya dia makan yang tidak ada nutrisinya gitu. Empty nutrition. 9,5 juta anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia itu mengalami kekurangan gizi. Jadi kita bisa bayangkan ya. Sebenarnya kekurangan gizi itu bukan cuman ada di pelosok-pelosok loh. Ya, orang-orang di Jakarta anak-anaknya banyak juga yang kurang gizi. Cuman kita nggak tahu aja. Datang ke pasien ya, begitu kita lihat dari status gizinya, waduh sebenarnya ini udah kurang gizi. Cuma tinggalnya di Jakarta dan pendidikan tinggi juga, jadi nggak cuman ada di pelosok. Kalau kita lihat ini dari riset kesehatan dasar pada tahun 2007, 2010, dan 2013. 2007 warna kuning, 2010 hijau, 2013 merah. Jadi sebenarnya dari tahun tersebut itu tidak mengalami banyak perubahan. Ya, gizi buruk nih, kuning tuh tingginya tuh hampir-hampir mirip kan. Padahal tahunnya udah dari 2007 sampai 2013 sudah 6 tahun. Jadi mari kita belajar supaya kondisi ini bisa terperbaiki ya. Dampak kurang gizi bagi bayi itu yang pertama bayi akan mengalami gagal tumbuh. Jadi dia jadi kecil, jadi pendek, jadi kurus gitu. Kemudian hambatan perkembangan kognitif. Tentu saja kalau misalnya bayinya gizinya bagus, dia akan terpenuhi ya, dapat energi yang bagus sehingga dia bisa berprestasi, otaknya tuh nggak gampang capek, dia bisa bergerak, dia bisa melesat gitu ya, tumbuh jadi yang berprestasi nantinya. Tapi kalau dia sudah mengalami kurang gizi dari awal, pasti ada masalah terhadap perkembangan kognitifnya di masa datang. Kemudian ada juga masalah penyakit pada usia dewasa. Nah, tabel ini menunjukkan energi yang dibutuhkan oleh si bayi pada usia paling kiri itu 0 sampai 2 bulan ya, hanya ASI saja, masih tercukupi tuh energinya. Kemudian 3 sampai 5 bulan tercukupi. Nah, mulai 6 sampai 8 bulan itu ada yang biru muda di bawah yang bisa di-provide oleh ASI. Yang biru agak lebih tua itu ada energy gap namanya. Energy gap itu harus diisi sama makanan. Makin dia besar, ASI juga hanya menyediakan energi yang makin sedikit. Sehingga bayi itu mesti makan yang baik supaya energy gap itu bisa terisi oleh MPASI. Nah, ini adalah gap yang harus diisi oleh MPASI yang baik untuk bayi usia antara 12 sampai 23 bulan. Yang biru muda itu adalah energi yang bisa disediakan oleh ASI. Di atasnya harus diberikan oleh MPASI. Nah, ini energi, protein, zat besi, dan vitamin A. Sehingga bayi ASI itu harus banyak makan protein. Termasuk juga zat besi itu ada di protein hewani. Karena gapnya itu semakin besar sekali menjelang dia usia 2 tahun. Kalau kita baca di textbook WHO ya, MPASI yang bagus itu yang baik adalah tinggi energi, protein, terus mikronutriennya, jadi ada zat besi, ada zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. Not spicy or salty, jadi tidak asin. Tapi bukannya tanpa garam. Not spicy, tidak pedas, dan tidak asin. Easy for the child to eat, jadi gampang. Terus kemudian disukain sama anaknya, bayinya suka, gampang untuk dimakan. Ibu nggak usah repot-repot mesti nyari online atau mesti nyari ke toko organik mana gitu. Yang bisa disediakan oleh tukang sayur di depan rumah aja, dimasak untuk bayinya ya, yang sangat mudah dicari. Nah, kita mengenal sekarang namanya menu 4 bintang. 4 bintang tuh apa sih ya? Bintangnya ada 4. Pertama protein hewani ya. Ada ikan, ada ayam, ada daging, ada telur. Jadi semua hewan sih, dan semua bagian dari hewan itu boleh dimakan sebenarnya. Otaknya, lidahnya, kikil babat. Jadi bayi itu bisa makan sop kaki kambing, gulai otak, opor ayam boleh ya. Jadi bagian-bagian hewan, perut ikan boleh dimakan. Ya, kemudian kita lihat ke sini itu adalah kacang-kacangan ya. Jadi kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang kedelai, kacang almond, produknya boleh. Ini misalnya susu kacang kedelai. Susu kedelai mau dibikin puding, itu boleh.
termasuk produk kacang-kacangan ya. Kemudian di kanan atas itu ada sayur dan buah. Semua sayur dan buah boleh dimakan. Yang merah-merah ya, semangka, tomat, itu boleh dimakan bayi. Tidak ada batasan. Kangkung, sayur, daun singkong gitu tuh boleh. Kemudian yang kanan bawah itu karbohidrat ya. Karbohidrat bayi boleh makan nasi, ubi, jagung, singkong, kentang, roti dia boleh makan. Pasta dia boleh makan. Mie juga boleh makan, nanti disesuaikan teksturnya. Dan jangan lupa bahwa dari 4 bintang ini bayi harus mendapatkan lemak. Jadi lemak itu didapatkan dari minyak, dari santan, ya, terus kemudian dari margarin, mentega itu boleh. Air, bayi boleh minum air putih, kuah sayur, jadi kuah sayur asam, bayi boleh. Kuah soto, kuah rawon, kuah bumbu kuning, kuah segala macam kuah bisa menggantikan air putih. Air kelapa juga boleh, dan harus enak, harus ada bumbunya supaya bayinya senang makan. Kita belajar teorinya dulu ya. Teori kalau dilihat WHO, usia 6-8 bulan, dia pertama kali makan kita mulai dengan makanan yang lumat. Makanan keluarga yang di mash, yang dilumat. Sudah boleh makan 5 kali. 2-3 kali makan besar, 1-2 kali snack. Porsinya sih bisa mulai dari 2-3 sendok makan, setelah itu bertahap naik jadi setengah mangkuk yang ukuran 250 cc. Makin dia besar, itu dia sudah makin kasar, cincang kasar, dia sudah bisa makan 3-4 kali makan besar, 1-2 kali snack. Ya, porsinya mungkin setengah mangkok yang ukuran 250 cc. 1 tahun bayi udah harus makan nasi, ya. Jadi jangan dilumat-lumat lagi. Porsinya tuh juga semakin bertambah. Nah, ini kan kita mulai dari mashed, jadi jangan di blender. Kebanyakan kalau mulai makan dengan blender, biasanya naik teksturnya jadi semakin lambat. Saya punya pasien yang udah usia 2 tahun masih blender. Begitu naik tekstur sedikit, bayinya gitu. Terus jadi ibunya takut blender terus. Dia makan sih, bayinya tumbuh, tapi secara sosial kan dia nggak bisa diajak ke kawinan, mau diajak ke acaranya Andin, nggak bisa makan apa-apa gitu kan kasihan ya. Jadi ASI itu kira-kira 0,7 kalori per mililiter. Nah, sehingga kalau dibikin encer, kan ada makanan, kasihan nih bayinya 6 bulan, kan dia minum susu, minum ASI, kan ASInya encer. Jadi untuk pengenalan makan di awal-awal encer dulu, supaya bentuknya sama kayak ASI. Tapi kalau kita kasih yang encer, kalorinya nggak ada. Jadi dia lebih sedikit dibandingkan ASI kalorinya, kalau makanan itu encer sekali. Si MPASI-nya itu dibuat harus kental, sehingga dia kalorinya lebih tinggi, bayinya lebih kenyang, berat badannya naik bagus. Jadi makanan MPASI yang kalorinya 1 kilokalori per gram itu harus quite thick, jadi harus kental, and to contain fat or oil, jadi harus ada lemaknya, ada minyaknya ya, jadi tinggi energinya. Kalau makanan digoreng itu kalorinya akan lebih tinggi. Kalau orang dewasa mau kurusin badan, hindarin yang makanan digoreng-goreng, kukus-kukus gitu kan, jadi akan langsing karena nggak ada lemak. Bayi kalau makanannya kukus-kukus tentunya akan langsing juga. Oh, ya. Jadi memang ternyata bayi itu butuh yang namanya kalori dan kolesterol. Oh tentu, ASI itu lemaknya tinggi banget loh. 6 bulan ASI eksklusif, bayi itu udah biasa mencerna lemak, mencerna kolesterol, sehingga dikasih kolesterol, bayinya nggak akan kenapa-napa. Apalagi kalau bayi yang berat badannya itu slow weight gain. Jadi lebih baik kasih tuh kuning telur lah. Kasih. Otak goreng, lah. otak goreng, Otak goreng segala macam. digulai otaknya. Waduh, banget tuh kayaknya. Ibunya jangan ikutan makan ya. Ibu-ibu nggak kurus-kurus. Iya benar ya. Tapi nggak apa-apa kan masih produksi ASI. Oh iya benar, itu benar. Banyak ya ini. Bapaknya berarti. Bapaknya jangan ikutan makan. Kebanyakan orang takut banget loh beneran. Mindset kita harus berbeda antara kita makanan sehat untuk orang dewasa, untuk manula, sama untuk bayi. Ya. Sangat berbeda. Ya mereka harus aktivitas juga bayinya kan, harus merayap, harus merangkak sehingga energi itu kepake. Nah, terus kemudian kita kenal namanya responsive feeding. Feed infants directly. Jadi bayinya disuapin. And assist older children when they feed themselves. Jadi kalau bayinya mau makan sendiri dibantu ya. Kalau anaknya udah makin gede, mau rai-rai, mau pegang dibantuin. Pelan-pelan, dengan sabar. Encourage children to eat but do not force them. Jadi jangan dipaksa. Saya ini korban pencekokan zaman dulu ya. Oh, jadi gitu? saya masih inget tuh kalau diginin. Sama ibunya dokter? Bukan, sama Eyang. Sama Eyang, oke. Mungkin di sini ada juga ya yang pernah ngalamin, apalagi kalau misalnya kita nggak sepaham sama ibu kita atau sama Eyangnya segala macam. Kadang-kadang saya masih ketemu anak saya lagi makan enak, yang sebelah situ anaknya teman saya udah, atau kadang-kadang di taman, ayo makan.
Kalau nggak digigit kucing ya. Atau ayo makan, Macam. ayo makan, kan keluar kan Iya. nasinya. Ini ditelan gitu papa datang loh, kalau nggak masuk kamar mandi. Kasihan bapaknya jadi Ya Padahal harusnya nggak gitu ya. Iya. Mulai dengan betul sehingga kedepannya akan benar. Oke, jadi benar-benar bayinya nggak boleh dipaksa dan benar-benar harus diberikan kasih sayang, joyful dan segala macam. Dan memang sabar dan memang itu perlu ekstra sabar ya. Namanya jadi ibu kan. Karena mungkin bayi sendiri pada saat usia 6 bulan itu mereka belum tahu caranya makan, belum tahu bahwa makan itu adalah sebuah proses untuk mengenyangkan sama seperti ASI gitu ya. Iya, dan biasanya mamahnya jadi maksa karena kan begitu datang ke dokter rapotnya merah nih. Aduh, kok berat badannya makin turun, anaknya harus makan ya, Oh, yang jadi banyak pressure ya. tuh buat orang jadi pasti tuanya. pressure kan, udah pressure duluan. Jadi begitu anaknya nggak mau, makanan itu kayaknya simpel banget tapi bisa bikin orang sampai Iya, karena Stress. memang itu esensial sekali, apalagi kalau ibu-ibu zaman sekarang ya udah ditakut-takutin duluan gitu sama orang-orang. Apakah nanti empatinya bakal gimana dan ternyata itu kejadian di dirinya dia sendiri. Padahal mungkin kalau dari yang saya lihat banyak sekali yang akhirnya mempengaruhi apakah makan itu menjadi menyenangkan atau tidaknya adalah dari ibunya mungkin. Kalau semakin ibunya pressure, jadi dia ya memang itu kan perjalanan si ibu harus menyelami karakter anak. Namanya bayi kan belum bisa bicara gimana caranya. Itu nanti kita bisa bahas ya. Nah, if children refuse many foods, kalau dia banyak menolak, experiment with different food combination, taste, textures, and method of encouragement. Jadi ya bayinya mesti dicoba-coba nih, kok nggak mau makan ya? Kenapa? Mungkin suasananya, mungkin bayinya lagi capek. Kita memang kalau nawarin makan pertama kali harus lagi seneng. Kalau bayinya udah nggak mood, udah capek ya udah disusuin aja. Atau dia males gitu ya, lagi cranky banget ya udah nyusu aja nggak apa-apa. Menyusui juga jangan dibatasi kalau sudah mulai MPASI. Semau bayi gitu pasti dia akan cranky seharian, apalagi kalau ibunya di rumah. Jadi tetap aja kalau misalnya dia lagi bete, kalau dia mintanya nyusu, disusuin. Nanti kalau dia udah on lagi, udah happy, baru makan. Minimize distractions during meals if the child loses interest easily. Jadi kalau dia gampang, ada orang lagi, baru gitu ya. Atau hai gitu kan. Kadang-kadang ngeliat bayi makan tuh, aduh kamu pinter banget makannya. Dia mau jadi nggak jadi. Langsung malas ya? Udah langsung malas ya kan. Biasanya kan pasti tepuk tangan, aduh. Atau sendok lah, teng 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 teng. Itu biasa ya. Cuma kalau bayinya gampang teralihkan, yang mending suasananya quiet aja. Sama kayak menyusui kalau bayinya nggak senang dengan suara, dengan lampu-lampu, kan kita mesti matiin lampu, sayang-sayangan berduaan, gitu juga dengan makan. Saya punya pasien yang setiap makan, eyangnya pasti selalu kan, aduh pinter banget, pinter. Jadi anak itu nggak mau makan. Itu hal-hal simpel seperti itu. Jadi kita mesti kenal bayi kita tuh seperti apa, lingkungan kita seperti apa. Sebenarnya masalahnya cuma simpel aja begitu. Tapi kalau nggak ada eyangnya dia mau makan. Nah itu kadang-kadang nggak kedeteksi sama ibunya. Jadi mungkin perlu ada masukan dari orang lain. Remember that feeding times are periods of learning and love, ya kan? Harus kasih sayang, jangan maksa. Talk to children during feeding with eye-to-eye contact. Kita tuh perlu ya menganggap bayi itu seperti manusia dewasa, seperti kita. Misalnya Amanda gimana? Mama masak, enak nggak gitu ya? Rasanya gimana? Kita anggap aja dia manusia biasa. Kadang-kadang memanusiakan bayi itu yang dianggap oleh orang itu masa sih? Emang dia ngerti gitu? Emang dia ngerti? Kan dia cuma bayi. Ya, sementara padahal beyond of that kita bisa ngajarin flashcard, bisa ngajarin macam-macam ya. Bayi itu jenius sekali, sehingga kita harus menganggap dia manusia dewasa. Kamu mau makan, ngobrol aja sama dia, walaupun orang lain kira, aneh banget sih lo gitu kan. Misalnya aneh banget sih ngomong kayak gitu sama bayi gitu. Kadang-kadang kita bisa berantem sama dia. Mama udah nggak mau, mama sakit tau nggak nyusuin, misalnya segala macam kayak gitu. Biasanya pasti terjadi ya. Iya. Nanti kalau udah, ya udah sayang-sayangan lagi. Nah kalau sakit menyusui harus ke dokter laktasi ya. Iya. Konselor. Jadi nggak berantem terus. Tapi intinya itu penting sekali ya dok ya. Karena sebenarnya saya juga sering lihat ada beberapa contoh kasus di sekitar saya gitu. Kadang-kadang kalau mau ngajak makan bayinya tuh nggak bilang-bilang dulu gitu bahwa kegiatan selanjutnya akan makan. Jadi main ambil aja, ditaruh makanannya, yuk makan. Tanpa komunikasi terlebih dahulu bahwa kalau kita ngomongnya ke suami kita kan nggak mungkin gitu ya, langsung ini terus taruh makan, nggak mungkin gitu dong. Pasti sayang ini ada makanan gitu, aku tadi udah bikin, kamu mau makan nggak gitu. Mungkin harus kayak gitu juga ke. Dan suami akan gini, kok ini dingin sih?
Iya, Maunya bisa hangat, jadi ya kan, maunya Heeh. hangat. Kok baru, tapi kalau bayi kan nggak bisa ya. Betul, jadi ada kalanya mungkin bayinya nggak mau, tapi kita nangkepnya rewel, Iya. GTM, Susah. nggak mau gitu ya. Oke. Responsive feeding dapat meningkatkan kemampuan self feeding anak dan respon terhadap bahasa verbal ibu. Jadi sebenarnya kalau kita merespon bayi, jadi kita merespon tuh dia maunya apa sih? Kita coba pahamin ya. Pas kita suapin, kok dia nggak mau. Tapi pas kita begini, kok dia mau pegang sendiri ya gitu. Jadi kita respon aja. Kita kalau dia mau pegang ya udah kasih aja. Jangan kita jadi rebutan sama dia. Kalau dia mau pegang nanti kita bisa suapin pakai sendok yang lain, atau kalau dia mau masukin ke dalam mulut ya silahkan aja. Itu bisa meningkatkan hal-hal seperti itu kalau kita merespon bayi. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Oke, boleh silakan Mbak. Saya Raisa dari Dear Moms, mau nanya, kan anak saya nih nggak terlalu pas ya berat badannya, usianya sekarang 13 bulan. Dan disuruh sama dokternya, ini kayaknya anaknya kurang zat besi deh, dan dikasih suplemen zat besi. Nah itu penting nggak? Apakah saya bisa ngasihnya cuman kayak makanannya cukup dengan makanannya aja dari daging atau dari sayuran yang zat besinya tinggi, atau saya mesti ikutin saran dokter ngasih suplemen zat besi? Minta dicek aja, laboratorium dicek apakah benar kurang. Kalau memang kurang ya perlu ditambah. Jadi kita objektif aja dari hasil pemeriksaan laboratorium. Halo, selamat siang. Saya Ria, pemenang Instagram. Seperti yang tadi pernah dibilang, dia itu sampai setahun masih teksturnya lada halus. Karena di mindset saya, di semua itu ada, maksudnya nutrisi saat di blender dia mau masuk. Tapi saat makanannya kasar, brokoli dia nggak mau, wortel dia nggak mau gitu. Jadi sekarang jadi ya salah saya sih, jadi susah gitu makannya. Walaupun dia gendut tapi tidak mudah gitu untuk makan ke dia dengan tekstur yang kasar. Padahal umur dia kan harusnya udah sama kayak kita ya gitu teksturnya. Gitu sih. Mana teh bayinya? Nete, masih ya. ASI. Badannya Nah sekarang maunya bagus ASI ya? terus. Badannya bagus Iya. tapi. Belum dapat sufor, masih ASI. Oke. Jadi udah seminggu dia benar-benar nggak makan sih. Nasi kayak cuma 1 sendok aja sama ngemil-ngemil sama ASI. Cemilannya apa? Kayak biskuit bayi sih. Ya. Iya. Nah, cemilannya itu ibu ganti aja. Jadi cemilan bernutrisi, misalnya protein, ibu kasih dia tempe. Jadi ngemil tempe, ngemil tahu, ngemil ikan, Itu ngemil otak-otak ayam. boleh banget loh dimakan. Ngemil Itu otak-otak. cemilan yang Oh, sangat nggak mau. bernutrisi. Terus tadi udah makan apa? Ada keripik tempe juga tadi. Dia suka kerupuk-kerupuk gitu kan. Bikin aja yang crunchy kayak misalnya kerupuk paru atau bikin kulit ayam digoreng tepung. Jadi dia lebih ada proteinnya. Proteinnya dibikin crunchy kalau dia suka yang kayak gitu. Kulit ayam goreng itu juga. Iya, buat Iya. kita lemak ya. Iya. Oke. Telur puyuh gitu-gitu. Telur puyuh ya. Ya udah, makasih ya. Terima kasih, nama saya Rere. Usia anak saya sama sih sama anaknya Mam Ria. Tadi kan dokter udah jelasin tuh makanan yang boleh buat anak sebenarnya semuanya boleh kan. Kemudian pertanyaan saya, membuat anak untuk suka itu gimana caranya ya dokter ya? Karena jujur suami saya itu pemilih banget, nggak mau buah, nggak mau sayur, nggak mau lemak-lemak, dia nggak mau gitu loh. Jadi saya pengen anak saya tuh ikut saya gitu loh, mau makan segala macam. Tapi sekarang sih saya mulai ngelihat anak saya juga nggak mau yang aneh-aneh gitu loh. Ya memang sebenarnya bayi itu manusia juga yang dia akhirnya punya preferensi. Mungkin dia lebih suka western food atau dia lebih suka eastern food gitu loh bisa. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua lebih suka nasi gitu. Akan berbeda-beda, tiap bayi bisa seperti itu. Yang penting ya kecukupan 4 bintangnya terpenuhi. Ibu tawarin aja berbagai macam makanan. Mungkin situasi makan akan berbeda, misalnya makan nasi rawon di rumah sama makan nasi rawonnya mungkin di sini gitu. Suasananya. Hal-hal seperti itu. Jadi makan jangan cuma dilihat sebagai makanan yang ada di piring. Selain itu tasty ya lingkungan, keadaan pada saat itu. mood bayi juga kita mesti lihat. Yang penting sih tawarin dia segala macam. Memang kalau sama bayi ya kita harus ikhlas gini ya. Kadang kita udah masak. Ternyata dia nggak mau ngambil. Begitu dikasih dia noleh kesana kesini nggak mau atau cuma dilempar ya. Kalau yang bawel lempar aja gitu kan, itu bikin sakit hati. Tapi jangan dibawa hati, bawa ke hati ya. Mereka belum tahu apa-apa. Iya seperti Gitu. itu. Jadi terus mencoba aja Dan ditawarkan berbagai macam tanpa makanan. ada ekspektasi harus begini harus begitu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya Mbak Andin. Sama-sama, Saya Mbak. juga pemenang di Instagram. Alhamdulillah. Nama saya Feli, anak saya Sanum 9 bulan, mau 10 bulan. Jadi dari awal MPASI ini Sanum itu tertariknya tuh sama nenen doang gitu. Jadi saya juga kadang bingung ya, udah disopin gitu, tapi dia ngerengek minta nenen. Sampai sekarang pun seperti itu bagaimana kan, tadi kan katanya kalau memang mau nyusu susuin aja dulu gitu, tapi kan nutrisinya dia takut nggak terpenuhi walaupun dia BB-nya itu normal gitu ya. Terus pertanyaan kedua, kalau menurut dokter sendiri untuk MPASI instan itu bagaimana ya kalau pandangan dokter? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah coba makan bareng satu piring? Terus gimana? Makan nasinya aja? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti coba lagi yang lain tawarin. Bayi itu, apalagi kalau bayi netek ibunya di rumah, dia pasti lebih seneng apa yang dipegang ibunya gitu kadang-kadang. Kita udah siapin makanan-makanan gitu, dia sendiri duduk diajar, kita suapin gini, lebih banyak nggak maunya. Jadi begitu di pangku ibunya lagi makan, dia kepengen pegang-pegang. Jadi makan aja, 9 bulan kan dia udah gede ya, udah bisa makan makanan padat kok. Makanan keluarga aja ibu sambil makan sambil ibu suapin. Kalau dia mau ambil silahkan, gitu aja, oke? Mengenai MPASI instan, tentunya paling bagus kalau yang kita bisa buat sendiri. Tapi ada kondisi-kondisi di mana darurat. Misalnya lagi bepergian, nanti deh itu ada di slide ya. Lagi bepergian atau ada bayi yang HB-nya sangat rendah misalnya. Jadi ada dokter yang akan mengcombine, karena memang MPASI instan itu sudah terfortifikasi dengan zat besi, sehingga dia MPASI rumahan tambah MPASI instan, satu kali aja mungkin sehari, supaya dia zat besinya cepat naiknya. Kita lihat itu tergantung indikasi. Oke, rasanya masih banyak lagi yang mau bertanya. Oke, silakan. Terima kasih, nama aku Arfi, pemenang dari Instagram. Dari tadi kan kayak ngebahas masalah GTM, kayak gitu-gitu. Kalau babyku sih nggak pernah GTM, malah maunya makan terus. Abis makan, ada orang nyemil, dia ngambilin. Segala macam cara, mau BLW, mau disuapin, mau spoon feeding pun makan terus. Nah, baru-baru ini saya baca buku BLW ceritanya. Di situ sih ada konsep kalau dia makan sendiri, jadi dia mengetahui seberapa kenyang dia makan kan. Menurut dokter apa nggak apa-apa gitu? Bayinya tuh makannya terus-terusan ya. Saya jadi bingung. Memang hidup ini lucu ya. Kalau kurang makan, khawatir. Kalau banyak kan makan, khawatir juga ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, biar bayinya yang memimpin saja ibu. Nggak apa-apa. Memang dia jadi sering makan, terus tapi kan dia masih netek kan? Iya masih. Biarin aja nggak apa-apa. Oh, kalau misalkan itu kan keseringan saya spoon feeding ya. Kalau misalkan saya ganti ke BLW nih karena saya ngerasa konsep itu bagus, itu nggak apa-apa. Terus tapi jadi misalkan tiba-tiba ngaduin makan atau sering buang-buang makanan itu nggak apa-apa. Iya memang prosesnya kan seperti itu. Jadi Oh, gitu. kalau baby led weaning bayinya yang jadi kapten dia pegang-pegang sendiri pasti nanti akan ada lebih banyak berantakan dan segala macam. Itu ibu kalau memang ingin switch ya itu perlu rasa percaya ke bayi dan ibu perlu manajemen yang baik. Artinya gini, tapi itu bisa diperoleh setelah proses ya. Maksudnya Iya, gini, betul. supaya nggak berantakan gimana caranya? Makanannya bentuknya seperti apa? Terus mungkin kita harus alasin. Terus kita lihat ini lagi nggak mood makan, nanti daripada dilempar, tapi kita tawarin, cuman dilempar ya udah. Nanti lagi kita tawarin. Hal-hal seperti itu sih. Iya. Itu perlu proses antara bayi yang berproses dan ibunya juga berproses. Biasanya dari spoon feeding ke BLW pasti kan kok nggak dimakan-makan ya? Kok ditungguin nggak dimakan-makan ya? Bisa seperti itu. Jadi mungkin dilihat aja gimana koordinasinya, bayinya udah mau ngambil sendok atau belum? Atau kalau makanan yang ditawarin dia atau ibu kombinasi aja ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu aku rasain sih dok. Memang berproses pada waktu Kawa baru pertama kali BLW. Akhirnya memang harus rela antara aku atau Mas Ipe yang kita ngabisin makanannya yang jatuh. Dan kita berdua juga harus emang mau beresin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alfi dari Bekasi, teman Instagramnya Mbak Andin. Pertanyaan yang pertama, kacang-kacangan itu bisa yang olahannya juga. Sebelum 1 tahun tuh katanya belum boleh gitu. Apakah itu pernyataannya benar atau enggaknya? Saya kembalikan lagi ke dokter. Terus yang kedua, tandanya
apa gitu yang memang kita harus melakukan pemeriksaan cek zat besi itu gitu. Yang ketiga, anak saya kebetulan baby led weaning, ada kalanya dikunyah sampai lembut banget terus dimuntahin gitu. Tapi itu dalam satu kali makan nggak semua makanan gitu, jadi ada beberapa. Itu faktornya biasanya karena apa? Apakah karena gigi tumbuh atau apa mood atau apa gitu. Jadi saya menanganinya harus seperti apa. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang pertanyaan ketiga ya, yang paling saya ingat. Jadi kalau bayi ibu baby led weaning mau disuapin atau baby led weaning, dia harus naik sesuai grafik. Iya. Jadi kalau misalnya ibu tanya kenapa ya dia lepeh-lepeh, Iya, udah ditelan dilepeh. Ya kadang bisa aja bayi baby led weaning bisa aja dia lepeh-lepeh maunya dia gitu. Cuman berat badannya harus naik baik. Kita juga mesti lihat kondisi mulutnya, ada masalah nggak di dalam mulutnya bayi, ya, yang menyebabkan dia tidak bisa menelan sehingga dia melepeh. Kebetulan kemarin lagi flu batuk gitu dok, bisa kemungkinan itu enggak ya? Maksudnya berat badannya nggak naik gara-gara flu batuk? Ya mungkin aja. Nah, tapi paling bagus kalau diperiksa ya. Kalau kita omong-omongan gini saya nggak tahu, saya nggak bisa jelasin karena saya nggak periksa. Iya. Kalau misalnya memang HB-nya rendah gitu, ini perlu dikasih suplemen. Biasanya nanti ada jangka waktunya akan diperiksa lagi. HB-nya setelah 3 bulan terapi, terus dicek lagi HB-nya. Kalau udah bagus ya udah stop obatnya. Susu kedelai itu bukan untuk menggantikan ASI. Kan memang ada susu UHT boleh nih diminum ya. Iya. Gitu. Bukan untuk menggantikan ASI. Susu UHT dalam makanan juga boleh kok. Mau bikin pasta pakai susu UHT, mau bikin scramble egg, mau bikin pancake pakai susu UHT boleh. Oh boleh. Oke. Senang ya datang ke sini dapat Iya, makasih. ilmu baru. Iya, makasih dokter. Boleh saya next? Oke, silahkan dok.